Pengertian: analisa keuangan merupakan suatu yang membandingkan antara akun yang ada pada laporan keuangan dengan akun yang ada pada laporan posisi keuangan atau neraca, atau sebaliknya dengan tujuan menilai suatu kinerja. Jenis-jenis rasio. Di sini rasio terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio aktivitas. Yang keempat, rasio profitabilitas. Dan yang terakhir, pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua hutang jangka pendeknya. Rasio ini digunakan oleh siapa? Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa likuidnya suatu perusahaan. Dikatakan likuiditasnya baik dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, tetapi tidak lebih dari 2. Jika dilihat dari 2 perusahaan, maka jika likuiditasnya lebih tinggi, itu yang lebih baik, dan kurang dari 2, maka sebaliknya. Oke, dalam rasio likuiditas ini terbagi menjadi 4 cabang. Kemudian kita masuk ke contoh dari rasio likuiditas dengan pengaplikasian atas pembagian dari macam-macam rasio likuiditas. Yang pertama yaitu rasio lancar. Kita sambungkan dengan salah satu laporan PT Indofood Sukses Makmur atau TBK. Di sini rasio lancar dapat dicari dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Dengan begitu kita mencari dengan aset lancar yang berjumlah 14.873.999. Yang ini kita cari yaitu pada periode tahun 2010. Adapun untuk 2009-nya tidak digunakan. Dengan begitu 14.873.999 dibagi dengan liabilitas lancar yang berjumlah dengan 12.460 seperti yang terlihat di sini. 12.460.512 maka mendapatkan hasil 1,1936. Yang kedua yaitu rasio cepat, yang dimana untuk mencari rasio cepat ini yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa aset lancar yaitu berjumlah 14.877.999. Nah, untuk persediaan itu sendiri maka dapat kita lihat di bagian aset. Di sana terdapat persediaan bersih yang berjumlah 5.035.625. Nah, setelah dikurangi maka dibagi dengan liabilitas lancar tadi yaitu 12.460.512 menghasilkan 0,7898. Yang ketiga yaitu periode penagihan. Untuk periode penagihan sama dengan piutang rata-rata dibagi dengan penjualan per 360. Adapun untuk piutang rata-rata pada posisi aset lancar, di mana piutang dibagi menjadi 2 yaitu piutang usaha dan piutang bukan usaha. Kemudian untuk penjualan di sini yaitu penjualan bersih, di mana penjualan bersih itu sendiri 18.122.582 dibagi dengan 360. Kemudian hasil dari periode penagihan sama dengan 13,264. Oke, untuk yang keempat jumlah hari untuk menjual persediaan. Di sini yaitu persediaan rata-rata dibagi dengan HPP 360. Untuk persediaan rata-rata dari suatu perusahaan TBK menghasilkan 5.36.658 dibagi dengan 5.035.658 per
360. Maka hasil dari maka jumlah hari untuk menjual persediaan yaitu 360. Adapun untuk mencari HPP dari hal tersebut yaitu pembelian bersih ditambah dengan persediaan bersih. Untuk rasio solvabilitas terdiri dari 3. Untuk pengaplikasiannya dapat kita lihat di sini yaitu total utang terhadap ekuitas. Seperti yang kita ketahui, total ekuitas dibagi dengan jumlah liabilitas, di mana ekuitas itu sendiri seperti yang ada di neraca. Untuk total ekuitas sama dengan 10.743 dibagi dengan jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas yaitu 25.786.846. Kemudian menghasilkan 0,4166. Dan liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka panjang, di mana liabilitas jangka panjang itu sendiri yaitu merupakan liabilitas tidak lancar atau kewajiban tidak lancar itu sendiri, di mana jumlah dari kewajiban tidak lancar atau liabilitas lancar yaitu 13.326. Untuk jumlah ekuitas seperti tadi 10.743.420. Adapun kelipatan bunga di sini EB di sini yaitu dapat kita cari dengan laba bersih ditambah biaya bunga plus pajak. Ya, kita masuk pada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini berarti kinerja perusahaan semakin baik. Rasio ini digunakan oleh siapa? Yang dimana digunakan oleh analis dan investor untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba yang relatif terhadap pendapatan, aset neraca, biaya operasi, dan ekuitas pemegang saham selama periode waktu tertentu. Adapun tingkat pengembalian atas investasi dalam rasio ini dibagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pengembalian atas aset atau ROA. Yang kedua, tingkatan pengembalian atas ekuitas atau ROE, di mana kedua tingkatan ini memiliki cara masing-masing dalam menghasilkan tingkatan tersebut, yang dimana untuk tingkatan pengembalian atas aset atau ROA digunakan yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset. Adapun tingkatan pengembalian atas ekuitas atau ROE digunakan untuk menghasilkan tingkatan ini yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Sebagai contoh dari rasio profitabilitas, maka terdapat 2 tingkatan, yaitu tingkat pengembalian atas aset, di mana laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Untuk menghasilkan laba bersih itu sendiri, penjualan dikurangi biaya umum dan administrasi ditambah penghasilan bunga dikurang pajak penghasilan. Kemudian kita masuk pada rasio pemanfaatan aset atau aktivitas. Secara khusus kita jelasin apa itu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang dipakai untuk menilai tingkat efektivitas penggunaan aset, yang dimana ada kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Adapun pembagian dari rasio aktivitas ini yang diantaranya adalah perputaran kas. Untuk itu sendiri nilai perputaran kas digunakan dapat dicari dengan penjualan dibagi rata-rata kas. Adapun yang kedua, perputaran piutang, di mana perputaran piutang ini dapat dicari dengan piutang dibagi dengan rata-rata piutang itu sendiri. Terus yang ketiga, perputaran persediaan. Adapun perputaran persediaan dibagi dengan penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Terus yang keempat, perputaran modal kerja. Untuk perputaran modal kerja sendiri, penjualan dibagi dengan rata-rata modal kerja. Adapun perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi dengan rata-rata aset.
Dan yang terakhir perputaran total aset, di mana dapat dicari dengan penjualan dibagi dengan rata-rata aset tetap itu sendiri. Untuk contoh dari rasio aktivitas itu sendiri sebagai berikut. Pertama, perputaran kas, yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata kas. Untuk penjualan, maka di sini dapat kita lihat penjualan bersih dari perusahaan Indofood 18.122.582 dibagi dengan rata-rata kas. Rata-rata kas itu sendiri yaitu kas dan setara kas, yaitu 5.855.446 menghasilkan 3,0949. Untuk perputaran piutang sendiri, di mana piutang dari perusahaan yaitu piutang usaha dan piutang bukan usaha dibagi dengan rata-rata piutang. Maka hasil dari perputaran piutang yaitu 4. Adapun perputaran persediaan yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata penjualan. Maka hasil dari perputaran persediaan yaitu 3,5988. Yang keempat yaitu perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja di sini sama dengan penjualan dibagi dengan rata-rata penjualan. Untuk penjualan, maka seperti yang kita lihat tadi, yaitu sama dengan 18 juta sekian. Adapun rata-ratanya sendiri yaitu dibagi dengan 1. Karena datanya itu berdiri sendiri, maka 18 juta sekian dibagi dengan 18 juta sekian sama dengan 1. Adapun perputaran aset tetap. Untuk perputaran aset tetap yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata aset. Seperti yang kita ketahui tadi, di mana penjualan yaitu 18 juta sekian penjualan bersih, dan rata-rata dari aset. Rata-rata dari aset tahun 2010 yang dimana terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar, sehingga menghasilkan 42 juta sekian dibagi dengan jumlah keseluruhan dari aset itu sendiri, jumlah akun keseluruhan dari aset itu sendiri, maka menghasilkan 1.912.000 sekian. Dengan begitu perputaran aset hasil dari perputaran aset sama dengan 9,4763. Dan yang terakhir yaitu perputaran total aset. Untuk perputaran total aset sama dengan penjualan per rata-rata dari aset tetap. Untuk aset tetap terdiri dari tagihan pajak penghasilan sampai aset tidak lancar lainnya. Maka hasil dari rata-rata aset tetap itu 2 juta sekian. Dengan begitu perputaran total aset sama dengan 7,3303. Kita masuk ke rasio pasar. Secara singkat, rasio pasar yang dipakai untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan melihat harga pasar saham. Berikut adalah contoh dari rasio pasar. Di antaranya itu rasio harga saham, imbalan hasil laba, dan harga terhadap nilai buku. Adapun untuk mencari harga saham per lembar, sama dengan modal saham ditambah dengan agio saham. Mungkin itu saja perwakilan atas kelompok atas nama Hilal Sulaman, yang kedua Munadil Munif, yang ketiga Imam Faisal.